Selamat pagi Pancaran Kasih Depok, Bapak Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Seluruh warga jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok dimanapun berada. Embun pagi hari. Selamat pagi, Shalom semuanya. Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, pagi hari ini dengan kekuatan yang baru yang kesemuanya berasal dari Tuhan, kita semua akan menjalani hari ini dengan segala tugas dan tanggung jawab yang sudah terbentang di depan kita semua. Namun sebelum kita melangkah dan berkarya hari ini, mari kita juga memperlengkapi diri dengan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kita, bahkan akan menjadi pelita yang menerangi setiap langkah kita hari ini. Siapkan Alkitab kita, siapkan hati dan pikiran kita, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah namamu. Pagi yang indah ini kembali kami datang padamu, mengucap syukur atas segala pemeliharaan Tuhan sepanjang tidur malam kami. Pagi ini kami boleh bangun, kami boleh merasakan kasih dan setia Tuhan. Untuk menjadi sumber kekuatan bagi kami ingin memperlengkapi diri dengan firman-Mu. Karuniakan Roh Kudus-Mu bagi kami semua di saat kami membaca Alkitab yang mengandung firman Allah, saat kami kembali menghayati kebenaran firman-Mu. Kami dikuatkan, kami disegarkan, lalu kami dapat mengerti firman-Mu, dan kami akan jadikan sebagai pedoman hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Amsal, pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-12 dan 13, yang berkata demikian. Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada dengan orang bebal dalam kebodohannya. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menjauh dari rumahnya. Demikian sabda Tuhan. Judul yang menjadi dasar renungan kita berkata, berbuat baiklah senantiasa. Ibu, Bapak, Saudara-saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Pembacaan Alkitab kita dari kitab Amsal menjadi sebuah nasihat tentang hal-hal yang dapat kita lakukan, hal-hal yang praktis, hal-hal yang bisa kita juga mempersiapkan diri. Dan kita semua dibentuk karakter. Terkadang kita juga tidak menyadari. Kita selalu melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan pada saat kebodohan kita menguasai diri kita. Terkesan kita sanggup, kita mampu dengan kekuatan kita, kemudian kita tidak mengandalkan segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan buat kita, tapi karena kita merasa diri sanggup dan semuanya, tapi justru disitulah kebodohan kita. Karena kita tidak tahu, suatu saat semua itu akan kembali kepada kita dan kita tidak mampu untuk menyelesaikannya. Itulah ungkapan yang disampaikan oleh seorang penulis Amsal dengan memakai istilah atau kiasan-kiasan. Di sisi lain, penulis juga ingin menasehati kita bahwa kalau kita membalas kebaikan dengan kejahatan, maka kejahatan tidak akan jauh dari rumah kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dua hal yang disampaikan oleh penulis Amsal mau mengajak kita untuk membuka cakrawala kita tentang kehidupan manusia sekarang ini. Terkadang orang bebas melakukan apa saja, bahkan menyakiti hati orang, bahkan melakukan semuanya. Itulah menunjukkan bahwa kita semua menyadari orang yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, orang yang selalu melakukan untuk kepuasan diri sendiri dengan mencederai, menyakiti orang lain, maka disitulah sesungguhnya kebodohan kita. Bahwa Tuhan sudah mengaruniakan kita kuasa Roh Kudus supaya kita bisa mengalahkan diri kita dengan segala hawa nafsu kita. Sehingga kita tidak terperangkap dari sebuah tindakan-tindakan yang pada akhirnya memperlihatkan kebodohan kita sendiri. Bahwa sesungguhnya
kita yang sudah berpendidikan, kita yang sudah menikmati segala macam ilmu, lalu kemudian ternyata kita juga masih tersesat di dalam perjalanan hidup kita. Hingga pada akhirnya kita menyadari bahwa tanpa kekuatan dari Tuhan, maka kita pun juga akan bisa berhadapan dengan berbagai macam persoalan dan kita bisa jatuh di dalamnya. Bahkan ketika kebaikan harus kita balas dengan kejahatan. Oleh karena kita tidak suka dengan orang itu, oleh karena kita juga ingin membalas semuanya, maka kita melakukan semua itu supaya kemudian puaslah hati kita. Kalau orang lain kemudian yang sudah berbuat baik terhadap kita, tapi kita membalasnya karena kita masih dendam, masih punya akar pahit yang membiarkan diri kita dikuasai oleh kebencian. Padahal orang itu sangat peduli dengan kita, seseorang sangat baik dengan kita, tapi kita justru membalasnya dengan tindakan yang bisa saja memfitnah, bisa saja mencemarkan nama baiknya dengan segala untuk mengatakan puas saya melakukan hal itu. Tetapi sesungguhnya kejahatan tidak akan jauh dari rumah kita. Dia selalu dekat dan tentu itu yang akan membuat kita kemudian senang di atas penderitaan orang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, nasihat-nasihat dari kitab Amsal sekalipun bahasanya sederhana dengan memakai kiasan-kiasan, tentulah mengajak kita semua untuk memahami bagaimana seharusnya kita bertindak berperilaku sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan sudah mengatakan bahwa kita ini orang pilihan Tuhan. Tuhan mempercayakan kita untuk menjalani hidup ini, tapi kita membiarkan diri kita untuk melakukan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki, melampiaskan hawa nafsu kita, sehingga pada akhirnya membiarkan kejahatan itu menguasai diri kita, lalu melahirkan dalam tindakan-tindakan yang kemudian bisa menyakiti hati orang lain, yang tanpa terasa kita pun juga akan terperangkap di dalamnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita terus melangkah dengan tetap percaya Tuhan memberi kita hikmat supaya kita bisa menghancurkan segala kejahatan dalam diri kita dan kita mampu melakukan kebaikan kepada semua orang. Ingat, orang lain tidak tahu, tapi Tuhan melihat. Orang lain tidak tahu apa yang kita pikirkan, tapi Tuhan tahu apa yang ada dalam rancangan hidup kita. Biarlah rancangan Tuhan menguasai diri kita, lalu kita melakukan hal yang baik, mengalahkan kejahatan. Maka hidup kita akan terus dalam tuntunan Roh Kudus dan kita melakukan hal yang baik di mata Tuhan, di hadapan sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang padamu mengucap syukur atas segala berkat Tuhan. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat-Mu Pancaran Kasih Depok yang merayakan pertambahan usia. Kami berdoa untuk Ibu Catherine Nursin, Ibu Tumiar Boru Lubis, Saudara Jeremis Alonso Sedubun, Ibu Diana Latuputi, Ibu Nurfiestria Santi Borusihite, Bapak Yan Anton Nicholas Koel, Ibu Aneta Anneke Tambariki, anak Mikael Riagan Manalu, Saudara Albert Sandro Mamu, Saudari Kalm Karina Boru Sialagan, anak Alena Kalestin Boru Sianipar. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang bertambah usia pada hari ini. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Yadi Fernandes Sitorus, keluarga Bapak Marihot Silitonga. Tuhan memberkati sukacita, pertambahan usia keluarga-keluarga yang Tuhan sudah berkati. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati jemaat-Mu yang ada di sektor Bethlehem, keluarga Bapak Rohim Daud, keluarga Bapak Roger Spiklas Lukas, keluarga Bapak Ronald Parmonangan Purba Dasuha, keluarga Bapak Rowinaldo Bobby Rungkat, Saudara Roy Regan Ratu Luhayen,
keluarga Bapak Sahat Maruli Tua Siregar. Tuhan Yesus memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat Tuhan. Jemaat Tuhan yang sakit, kami mau berdoa untuk sektor Peniel, Bapak Bangun Manalo, Ibu Titin Riauli Juliana Simbolon Hutahuruk, sektor Yeriko, Bapak Yesi Dani Huai. Kami berdoa untuk Ibu Yomima Tenu Pasanea, Bajam Sinar Kasih. Kami berdoa untuk Oma Petronela Niak, Ibu Vivi Mulyana. Kami berdoa untuk sektor Hermon, Ibu Diarti Boru Situmorang. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara kami dalam keberadaan tubuh mereka yang lemah dijamah oleh kuasa Tuhan yang ajaib. Kami mau berdoa untuk majelis jemaat, kami berdoa untuk unit-unit misioner, kami berdoa untuk vikaris, pegawai kantor gereja, koster, dan juga security. Tuhan memberkati peran dan fungsi mereka masing-masing dengan berkat-berkat Tuhan. Pagi ini kami juga mau berdoa untuk Yapendik Triguna. Tuhan memberkati baik para pengurus, baik para guru, kepala sekolah, dan juga para murid. Biarlah Tuhan Yesus memberkati seluruh keberadaan mereka dengan segala berkat-berkat Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami juga mau berdoa untuk Ibu Teresia Tambunan yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Tuhan Yesus juga memberkati hingga ia memperoleh kembali kekuatan dan pemulihannya. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami percaya Tuhan Yesus selalu mendengar setiap doa yang kami naikkan, keluarga-keluarga, pribadi-pribadi dengan segala pergumulan mereka. Jamahan kuasa Tuhan yang ajaib selalu mendatangkan sukacita bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Inilah doa dan ucapan syukur kami ya Bapa yang kami naikkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.